Halo teman-teman, selamat datang di Si Kontur, Siniar Kontur. Kali ini podcast episode perdana banget dari LPM Kontur bersama saya, Fakih Fatur yang akan menemani kalian di podcast spesial perdana kali ini. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang PESMA nih. Mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang, ada yang belum tahu tentang apa itu PESMA, tugasnya ngapain aja. Nah, di episode perdana ini, kita akan bahas lebih lanjut nih, dan tentunya saya agak sendirian dong. Kita kedatangan narasumber yang spesial juga nih. Jadi, narasumber kita ini merupakan Ketua Umum LPM Kontur FTUMS periode 2022-2023. Kita sebaya. Halo Mas Alif. Halo Fatur. Halo. Nah, gimana nih kabarnya dari Mas Alif? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, kesibukan Mas Alif akhir ini ngapain aja sih? Kesibukan akhir-akhir ini di bulan Ramadan tentunya ya sibuk buat menahan diri ya, menahan diri puasa. Ya, sama paling untuk kesibukan yang lain ya, mungkin masih berkutat sama dunia kampus. Itu sih paling Mas. Produktif sekali ya Mas Alif ini. Ya, bisa dibilang. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang PESMA nih sama Mas Alif. Mungkin langsung aja ya Mas. Oke, boleh. PESMA itu apa sih? Lalu PESMA nanti ada kegiatan apa aja gitu? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman Mas Alif. Ya, aku izin menjelaskan Mas ya. Jadi perihal PESMA atau Pers mahasiswa itu sendiri, itu yang setahu aku ya, menurut yang aku baca, itu Persma itu entitas penerbitan, yang mana suatu lembaga, suatu kelompok mahasiswa yang dia itu beroperasi di perguruan tinggi dan juga di luar perguruan tinggi. Nah, tapi dia itu dikelola oleh mahasiswa seperti itu. Itu makanya dinamakan pers mahasiswa, karena dia dikelola mahasiswa, dia berada di suatu lingkup perguruan tinggi. Itu Mas. Oke, jadi dinamakan PESMA karena tepatnya di lingkup mahasiswa gitu ya Mas? Iya, pers yang ada di lingkup mahasiswa. Iya, pers yang di lingkup mahasiswa. Oke. Menyinggung mengenai PESMA, LPM Kontur sendiri juga merupakan salah satu PESMA yang ada di lingkungan UMS. Lalu apa sih LPM Kontur itu sendiri? Iya, LPM Kontur itu sendiri ya, LPM Kontur itu sendiri sebuah lembaga kemahasiswaan yang otonom, yang independen. Dia itu berada di lingkup Fakultas Teknik, di lingkungan Fakultas Teknik UMS. Nah, terkait bergeraknya, jadi LPM Kontur itu bergerak di kepenulisan dan juga kejurnalistikan, seperti itu. Oke, mungkin dari LPM Kontur sendiri kan dibentuk mungkin sudah melalui perjalanan panjang gitu ya Mas. Mungkin boleh diceritakan gimana sih sejarah berdirinya LPM Kontur itu sendiri gitu. Oke, kalau bercerita terkait sejarah LPM Kontur itu sendiri, itu sebenarnya nggak lepas dari perjuangan panjang mahasiswanya ya. Entah itu mulai kondisi mahasiswa di saat itu Fakultas Teknik seperti apa, entah itu terkait isu yang berkembang, entah itu terkait apa sih informasi terkait hal-hal baru yang emang diperlukan mahasiswa pada saat itu gitu. Ya, itu nggak lepas dari itu. Lalu terkait berdirinya LPM Kontur itu sendiri sebenarnya sudah ada pada 1985, tapi sangat disayangkan sempat mengalami vakum gitu, dan mengalami vakum. Lalu didirikan kembali itu pada 2 Mei 2014 gitu. Melalui upaya panjang juga dari mahasiswa dari yang dulu sempat vakum dan sebagainya, sempat entah itu ada kasar katanya kayak kepengurusan yang entah itu enggak ada dan sebagainya, itu didirikan lagi di tahun 2014 seperti itu. Jadi sejarahnya ya panjang sih untuk LPM Kontur itu sendiri. Jadi sempat vakum itu karena tidak ada pengurus gitu ya Mas yang mengurus itu? Ya, kalau itu kemungkinan besar aku juga masih belum tahu ya, karena itu data yang aku baca, dan aku membaca data dari beberapa tulisan di LPM Kontur yang tahun-tahun lalu itu seperti itu. Jadi LPM Kontur itu sebenarnya udah lama dari tahun 1985, kan udah lama banget ya, dari kita belum lahir mungkin ya. Tapi ya itu jadi permasalahan, itu mengalami kevakuman, dan ketika masa kekosongan itu terkait informasi di masa-masa tersebut itu masih belum ada sampai sekarang gitu. Dan diadakan lagi, didirikan lagi tahun 2014 seperti itu. Sekolah kerjanya lumayan juga ya. Iya, lumayan panjang lah kalau dibilang. Ya seperti itulah terkait sejarahnya.
Nah, mungkin buat teman-teman pengurus yang sekarang nih bisa semangat lagi buat nerusin perjuangan dari kakak-kakaknya yang terdahulu gitu, supaya LPM Kontur tetap terus ada gitu. Nah, Mas Alip, ini aku ada sedikit pertanyaan nih. Aku sedikit tertarik sama penggunaan kata LPM Kontur itu. Nah, penggunaan kata kontur sendiri itu ada makna tersendiri gak sih? Pasti ada dong. Pasti kan setiap organisasi dan sebagainya kan ketika ada suatu nama, misalkan organisasi A, organisasi B, pasti kan ada sesuatu yang dimaksud, iya nggak sih? Iya dong. Kayak misalkan contoh organisasi A, dia memilih kata ini untuk seperti ini menjelaskan. Nah, begitu juga sama kontur, LPM kontur itu sendiri. Nah, pemilihan kata kontur itu sendiri itu sebenarnya berdasarkan pemaknaan dua prodi tertua di teknik UMS. Di antaranya prodi tertua itu yang pertama ada program studi teknik sipil dan kedua teknik mesin. Nah, untuk pengambilan kata kontur itu sendiri kan ya terkait sejarahnya seperti itulah, diambil dari dua kata tertua. Lalu kontur itu sendiri itu memiliki arti konstruksi dan turbin gitu. Kalau teman-teman sipil kan pasti mengenal lah konstruksi itu apa, dan juga mungkin teman-teman mesin pasti kenal terkait lah turbin, terkait turbulence dan sebagainya ya itu. Jadi diambil dari dua kata tertua dari program teknik mesin dan juga teknik sipil, seperti itu memasukkan kata kontur. Jadi penggunaan kata kontur sendiri diambil dari dua prodi tertua di Fakultas Teknik ya? Dua hal yang bersangkutan dengan prodi tersebut gitu. Oke, lanjut nih Mas. Dalam organisasi pasti kan ada visi misi yang ingin dicapai gitu ya. Lalu bagaimana sih visi misi dari LPM Kontur? Ya, kalau untuk visi misi LPM Kontur itu sendiri ya, untuk tahun ini visi ini tak banyakkan ya. Jadi visinya itu visi LPM Kontur 2022 itu mewujudkan eksistensi LPM Kontur yang sesuai dengan tujuan LPM Kontur guna membangun literasi yang masif di lingkup fakultas, seperti itu. Kalau untuk misinya itu membangun, yang pertama membangun jaringan internal universitas dan eksternal universitas yang sejalan dengan tujuan LPM Kontur itu. Nah, yang kedua terkait masifikasi literasi di tingkat fakultas menjadi dinamisator literasi, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk misinya yaitu kontrol anggota dengan masifikasi komunikasi berbasis kekeluargaan, seperti itu. Jadi di sini terkait visi ini tak jelaskan sedikit boleh? Iya, boleh, silakan. Terkait visi di sini ini emang menitik beratkan terkait LPM Kontur itu sendiri. Terkait LPM Kontur itu apa sih? Sebagai lembaga apa, ada di mana? Seperti itu untuk visinya itu sendiri, dan follow up itu apa itu dijelaskan di misinya. Caranya untuk memfollow up agar visi itu ada, di antaranya itu tadi membangun jaringan internal maupun eksternal yang tapi tetap satu jalan, satu tujuan dengan LPM Kontur. Lalu terkait masifikasi literasi di tingkat fakultas, ini kan nanti adalah produk dan lain sebagainya. Terkait apa sih LPM Kontur, outputnya LPM Kontur untuk fakultas khususnya. Seperti yang terakhir terkait keanggotaan, yang mana LPM Kontur ini berjalan dengan komunikasinya berbasis keluargaan. Jadi kita tetap bisa serawung, tapi di satu sisi juga kita tetap ada suatu program kerja, suatu tujuan yang kita capai bersama-sama, seperti itu. Untuk mendukung visi misi yang sudah dijelaskan Mas Alip tadi, pasti kan membutuhkan komponen nih kayak departemen yang nantinya membantu mensukseskan visi misi tersebut. Di LPM Kontur sendiri ada departemen apa aja sih Mas Alip? Mungkin boleh dijelaskan juga sama job desk dari tiap departemennya. Oke. Terkait departemen di LPM Kontur itu ada beberapa departemen ya. Yang pertama ada departemen redaksi. Departemen redaksi itu yang tupoksinya itu mengenai keredaksian, mengenai kejurnalistikan. Jadi di departemen redaksi itu mulai dari mengolah sampai nanti menerbitkan suatu produk, khususnya dari LPM Kontur itu departemen redaksi yang mengurus, seperti itu. Di sana juga ada namanya PIMRED. Lalu ada yang kedua, ada dari departemen Litbang. Nah, departemen Litbang ini kalau kita artikan, Litbang ini kan penelitian dan pengembangan, seperti itu. Jadi di Litbang ini departemen yang mengurusi terkait penelitian, entah itu eksternal maupun internal, entah itu internal dari Kontur itu sendiri, dan juga pengembangan. Pengembangan di sini dimaksudkan mengenai pengembangan entah itu literasi, pengembangan kejurnalistikan, khususnya buat teman-teman internal Kontur, buat jurnalis, seperti itu. Lalu ada selanjutnya ada departemen kaderisasi, yang dimana kaderisasi ini ya seperti katanya kader itu mengkader
mager, entah itu dari teman-teman fungsionaris, entah itu dari nanti ya kasar katanya departemen administrasi ini yang mengurus buat gimana cara keberlanjutan entah itu di album kontur dan nanti ke depannya seperti apa gitu. Lalu ada lagi departemen tata usaha, yang mana tata usaha ini entah itu dia mengurus terkait membantu administrasi juga dari PU, dari Pemilihan Umum, dan juga tata usaha ini mengurus beberapa media, khususnya media cetak yang ada di entah itu Mading, entah itu nanti mengurus terkait pengiklanan, juga ada itu lingkup di tata usaha juga. Dari tata usaha juga mengurus tentang kebutuhan dari teman-teman LPM Kontur, khususnya teman-teman fungsionaris seperti itu, ada entah itu PTH lah, KTA lah, dan lain sebagainya lah gitu. Nah yang terakhir ada departemen Sosmainfo, yang mana Sosmainfo itu sendiri ya seperti namanya, sosial media dan informasi. Jadi Sosmainfo itu sendiri berkutik atau tupoksinya itu di ranah mengenai permediaan. Nah di LPM Kontur sendiri kan ada beberapa media ya, ada entah itu dari entah itu dari blogspot, entah itu dari YouTube, entah itu dari Instagram dan sebagainya. Nah yang mana itu yang semua ngurus dari teman-teman Sosmainfo seperti itu. Oke, tadi kan Mas Alip yang di bagian departemen redaksi menyebutkan tentang Pimred ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Pimred tuh tugasnya apa Mas Alip gitu. Pimred secara garis besar dia yang mengkoordinir terkait kejurnalistikan seluruhnya di fungsionaris. Jadi terkait koordinator utama perihal entah itu ada suatu usaha, misal nih dari LPM Kontur akan misalkan membuat produk A, misalkan akan membuat produk ini khususnya yang dicetak dan berhubungan sama jurnalis, itu koordinator utamanya itu di Pimred. Seperti apa dan sebagainya itu tetap di Pimred itu, tapi tetap berdasarkan dengan koordinasi dengan pimpinan umum dengan aku seperti itu, tapi dibalikan lagi ke teman Pimred itu. Oke, jadi Pimred itu seperti kunci utamanya gitu ya. Tetap berkoordinasi sama pimpinan umum gitu. Oke, jadi teman-teman tadi udah dijelasin sama Mas Alip ya. Jadi departemen di LPM Kontur sendiri ada 5, dari departemen redaksi, departemen kaderisasi, departemen litbang, departemen tata usaha, dan terakhir juga Sosmainfo. Lalu nih beralih ke kedudukan dari LPM Kontur sendiri gimana Mas? Oke, terkait kedudukan ya, LPM Kontur itu sendiri kedudukannya ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya ini juga sesuai dengan ADRT LPM Kontur gitu. Di ADRT menjelaskan bahwasanya LPM Kontur itu berkedudukan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta itu. Kan kedudukan berada di lingkungan Fakultas Teknik UMS nih. Betul. Apakah ranah gerak LPM Kontur itu hanya sebatas lingkup FT saja ya Mas? Kalau itu enggak. Jadi gini, kedudukan LPM Kontur itu sendiri kan di lingkungan Fakultas Teknik ya, di lingkungan Fakultas Teknik UMS. Tapi terkait ranah gerak itu sendiri itu bukan hanya ranah geraknya di lingkungan FT saja. Tetap fokus utama kita dari lingkup FT, tapi nggak menutup kemungkinan ranah gerak kita bisa dari luar, entah itu mengenai membahas isu yang ada di luar teknik, entah itu ada yang di UMS atau bahkan isu mengenai isu nasional, isu daerah dan sebagainya. Itu tetap LPM Kontur juga memiliki peran di situ. Jadi bukan hanya di teknik saja, bukan hanya berkutat dengan teknik, bukan hanya tentang media apa sih yang di teknik, kegiatan apa aja sih, bukan hanya itu, tapi terkait isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat seperti itu gitu. Oke, jadi bisa mengangkat isu-isu dari luar juga ya Mas? Iya bisa, itu seperti itu. Oke, sebagai sebuah persma nih, tentunya kan pasti mengeluarkan produk-produk gitu ya, output itu yang hasilnya menampung isu ataupun kayak dari mahasiswa. Nah, produk dari LPM Kontur itu ada apa aja nih? Mungkin tadi udah ada singgung sedikit ya mengenai produk ya tadi dibahas itu. Jadi terkait produk di LPM Kontur itu sendiri ada 3 utamanya, yaitu ada buletin, lalu ada majalah, dan sama terakhir itu koran. Lalu perbedaan itu apa aja sih Mas dari 3, dari buletin, majalah, sama koran gitu? Kalau terkait perbedaan dari produk itu ya tentunya pasti beda lah. Kalau perihal buletin nih aku sedikit menjelaskan. Jadi buletin itu bahasan atau isu yang ada di buletin itu dia lebih fokusnya ke teknik, keteknikan terkait dunia teknik gitu. Tapi kalau untuk koran dan majalah
terutama koran dulu ya. Kalau untuk koran, dia itu nggak menutup kemungkinan bahasan dari isu atau bahasan dari informasi yang ada di koran itu bukan hanya dari teknik aja, bisa juga dari eksternal, bisa juga dari ini seperti itu. Tapi memang masih ranahnya universitas seperti itu. Nah, kalau untuk majalah dia jangkauannya ini lebih luas. Jadi kalau majalah ini produk yang dimana LPM Kontur ini sendiri setahun 2 kali ya, satu produk 2 kali, yang mana di majalah ini bukan hanya membahas terkait teknik aja, bukan hanya membahas terkait universitas aja, bukan hanya membahas terkait solo aja, bahkan di majalah ini pun juga kita membahas terkait eksternal univ dan ruang lingkupnya lebih luas seperti itu. Nah seperti itu, jadi yang membedakan mungkin terkait isi ya, mungkin terkait isinya dari tiap 3 produk itu seperti apa itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang kepo nih sama produk-produk dari LPM Kontur, mungkin bisa cek langsung di bio Instagramnya gitu ya, di link gitu ya Mas. Iya bisa itu, teman-teman bisa lihat di Instagram, itu kan ada kepo nih sama produk dari LPM Kontur apa aja sih. Nah itu membuat teman-teman bisa dilihat seperti itu teman-teman. Iya, jangan lupa di follow loh Instagramnya. Di follow nih, jangan lupa ya. Apa nih Instagramnya Mas Ali? Iya, Instagramnya ada LPM Kontur. LPM Kontur cari aja UMS. Iya, cari aja LPM Kontur _ UMS. Ya, jangan lupa di follow, dilihat kepo-kepo produknya apa aja, itu bisa dilihat di situ ada linknya. Oke, siap. Ya. Oke, satu pertanyaan penutup nih dari boleh. kita. Harapan kedepannya untuk LPM Kontur nih. Oke. Kalau dari aku pribadi ya, di terkait LPM Kontur, harapan kedepannya itu ya tentunya semoga bisa menjalankan tujuannya dengan baik. Semoga entah dari visi-misi, entah dari tujuan LPM Kontur kedepannya bisa berjalan dengan baik. Yang mana harapan juga di lain sisi LPM Kontur ini harapan aku pribadi bisa dikenal lah sesuai dengan cara pemainnya, eksistensi suara mahasiswa. Jadi harapannya eksistensi dari LPM Kontur itu sendiri bisa dikenal sama masyarakat luas, khususnya ya umumnya masyarakat luas, dan tapi khususnya masyarakat teman-teman di teknik seperti itu. Harapan juga yaitu LPM Kontur ini bukan sebagai lembaga informasi aja ya, bukan sebagai lembaga penyiaran, bukan sebagai organisasi yang cuma sebatas menyebarkan info teknik dan sebagainya. Jadi harapannya itu LPM Kontur ini sebuah lembaga pers mahasiswa yang mana berkutik di dunia pers, yang mana di situ kita tahu pers itu sebagai lembaga independen itu yang entah itu mengangkat, mengelola dan lain sebagainya, dan harapannya sebagai media untuk mengenai informasi-informasi terkini di seputar teknik, universitas, bahkan di lingkup eksternal. Seperti itu sih harapannya. Harapannya mungkin bisa secara eksternal. Iya, bisa secara eksistensinya itu bisa inilah mahasiswa bisa paham lah LPM Kontur itu apa. Jadi mungkin ya nggak tahu sih ya, aku yang tak rasain, mungkin Mas Fatur gimana LPM Kontur. Kadang itu LPM masih sebatas mengenai lembaga media nih, iya nggak sih? Iya, kayaknya yang aku dengar dari yang lain juga kayak gitu Mas. Tapi ya harapan gitu tadi. Jadi LPM itu bukan hanya lembaga media, bukan hanya humas lah kata-kata gitu, tapi dia lebih sebagai wadah untuk mengelola, menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Tadi kita sudah banyak bahas ya mengenai Presma nih. Ada pengertian dari Presma, dari LPM Kontur juga. Jadi LPM Kontur itu perhatikan lagi ya. Mungkin Mas Ali bisa koreksi nanti ya. Jadi LPM Kontur itu lembaga pers yang berkutik di kalangan mahasiswa nih. Jadi buat selanjutnya pasti pada penasaran kan apa yang akan kita bahas di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di Sinar Kontrol episode selanjutnya. Salam Bersma.